Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah tadi pagi kuliah subuh di bawah tajuk nama Allah Al-Alim, maka pada kuliah duha tajuk kita juga sangat penting. Segeralah bertobat sebelum terlambat, atau bertobatlah sebelum terlambat. Tobat adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk mengetahui betapa hebatnya syariat taubat, kita bacakan satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatih bi ardi fulatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh wa aisa minha fa ata syajarah fattaja'a fi zilliha qad aisa min rahilatih wa baina huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a fi shiddatil farah. Rawahu Muslim. Terjemahan hadis. Kita baca dulu terjemah harfiahnya, kemudian baru kita ambil pengajaran melalui terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepadanya, daripada salah seorang daripada kamu yang mengembara, musafir, lalu kehilangan binatang tunggangannya, padahal semua makanan dan minumannya berada di atas tunggangan tersebut.
puas dia mencari tonggangannya sampai putus asa untuk menemuinya. Lalu dia tertidur kepenatan di bawah sebuah pohon. Ketika terbangun daripada tidurnya, tiba-tiba dia melihat binatang tonggangannya berada di sisinya. Lalu diambilnya tali tonggangannya sambil berkata, karena sangat gembira, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku, dan aku adalah Tuhan-Mu." Dia tersalah dalam ucapannya karena terlalu gembira. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikian dalil atau hujah kita memberi satu gambaran Allah sangat gembira bila kita bertobat kepadanya. Sangat gembira. Melebihi daripada gembira orang yang kehilangan sesuatu, tiba-tiba barang kehilangan itu dikembalikan oleh Allah kepadanya. Okey. Bagus juga kita sebut sebagai mukaddimah atau pendahuluan. Taubat adalah nikmat yang paling besar. Ustaz ulang. Nikmat adalah taubat adalah nikmat yang paling besar yang pernah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kalau ditanya mengapa begitu Pak Ustaz? Bukankah taubat itu dari orang yang pernah berbuat dosa? Nanti kita akan jelaskan makna taubat. Ustaz ulang sekali lagi. Taubat adalah nikmat yang paling besar yang pernah dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menerima taubat hamba-hambanya. Dan sungguh banyak kelebihan dan fadilat taubat. Coba bayangkan apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang paling alim. Sayyidina Ali yang pernah digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah aku gudang ilmu, kalaulah aku," kata Nabi, "store atau gudang ilmu, maka Ali itu adalah pintu gudang." Begitu Nabi pernah gambarkan betapa dalamnya dan luasnya ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Ali pernah berkata, "Tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam kecuali adanya syariat taubat. Tidak ada nikmat yang paling besar yang aku perolehi dari Allah setelah aku memeluk Islam kecuali yang keduanya adalah nikmat taubat." Ungkapan ini memberi isyarat. Ungkapan Sayyidina Ali itu memberi isyarat betapa besarnya nikmat taubat sehingga ia diletakkan sebagai nikmat yang kedua
setelah nikmat memeluk agama Islam. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Semua kita tahu nikmat mendapat hidayah sehingga kita memeluk agama Islam adalah nikmat yang paling utama. Semua kita tahu. Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang diredai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak terima kalau kita menganut agama selain Islam. Malah Allah Subhanahu wa taala menyebut, jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Hakikat ini kita boleh lihat di dalam surat Ali Imran ayat 19, ayat 85 dan ayat 102. Ustaz selalu ulang-ulang 3 ayat ini dari surah yang sama, Ali Imran. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah tak terima bila kita menganut selain agama Islam. Ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya selain agama Islam, Allah sekali-kali tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat nanti dia pasti rugi. Dan ayat 102 surah yang sama, Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Allahu Akbar. Kalaulah demikian, nikmat agama Islam itu nikmat nomor 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keislaman masing-masing kita, anak cucu cicit kita, semuanya mati dalam Islam. Lalu apa kaitannya, Pak Ustaz? Setelah begitu besar peranan agama Islam yang kita anut. Lalu kata Sayyidina Ali, tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam kecuali nikmat adanya syariat taubat. Ini memberi isyarat dalam Islam ini nikmat yang paling tinggi adalah nikmat taubat. Bila ditanya apa sebab? Sebab manusia tidak ada yang tak pernah melakukan dosa, kecuali para nabi dan para rasul. Mereka maksum. Kita sebagai manusia biasa, anak cucu Adam, semuanya pernah berbuat jahat, pernah berbuat salah.
Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Sabda baginda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam, yakni manusia, pernah buat salah, pernah buat maksiat. Dan sebaik-baik orang yang berbuat maksiat adalah orang yang bertobat. Hadis ini memberi isyarat betapa besar nikmat taubat, sehingga dengannya kita tak perlu lagi memikirkan kesalahan-kesalahan masa silam. Tak perlu. Ustaz selalu sebut bahwa tobat dalam Islam bukan sekedar pelupusan dosa. Bukan. Tobat dalam Islam bukan sekedar penghapusan dosa. Nanti kita akan sebutkan tentang fadilat tobat. Sebanyak mana dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, kalau dia tobat dengan tobat nasuha, maknanya tobat sungguh-sungguh, sebanyak mana dosa yang dia pernah lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan untuknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma kita kena ingat, pintu taubat itu ada ketikanya ditutup oleh Allah. Dengan kata lain, seseorang yang ingin taubat, jangan tangguh-tangguhkan taubatnya. Bersegeralah. Sebabnya kata para ulama, di antara perkara yang perlu disegerakan, tak boleh dilambat-lambatkan. Ada 3. Pertama, bila ada kematian, segerakan agar dikebumikan. Yang kedua, amal saleh. Jangan ditangguh-tangguhkan. Segera lakukan amal-amal saleh. Dan yang ketiga, juga jangan ditangguh-tangguhkan, yaitu tobat. Sebab ada timingnya, ada ketikanya pintu tobat ditutup. Yaitu apabila seseorang itu sedang nazak, seseorang itu sedang sakaratul maut, pintu tobat ditutup. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang kita berpindah kepada pengajaran hadis. Dalam hadis bab yang sedang kita perkatakan di atas, hadis tadi, hadis yang kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan betapa gembira Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertobat kepadanya. Allah sangat gembira. Itu yang kita inginkan. Sebagaimana kita sebutkan pagi tadi. Hindarkan daripada murka Allah. Jauhi. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan marah. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan murka.
Kita bila dapat murka atau kemarahan ibu bapa saja, kita rasa gerun. Apalagi apabila mendapat murka daripada Allah. Kita kena ingat, ibu bapa yang begitu banyak jasanya, sejak kita dalam kandungan lagi, sampai kita dewasa, sungguh banyak jasa ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat agar kita berbuat ihsan pada ibu bapa. Dan perintah berbuat ihsan pada ibu bapa disebut oleh Allah senantiasa bergandingan dengan perintah agar beribadat kepada Allah. Allah berfirman antara lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sudah menjadi ketetapan dari Allah agar kamu jangan beribadat kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Kata ulama tafsir, gandingan itu memberi makna berbuat ihsan pada ibu bapa sangat dituntut. Sebab dia disebut setelah beribadat kepada Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak ada nikmat yang paling besar setelah saya memeluk Islam kecuali adanya nikmat syariat taubat. Kata Sayyidina Ali. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Reda Allah kepadamu sangat tertakluk sampai di mana reda ibu bapakmu kepadamu. Dan murka Allah kepadamu juga sangat tertakluk sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu." Allahu Akbar. Kalaulah murka ibu bapa saja membuat kita gerun, apatah lagi bila mendapat murka daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hadis di atas yang kita bacakan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan betapa gembira Allah. Gembira, bukan murka. Terhadap orang-orang yang bertobat kepadanya dengan perumpamaan yang sangat menarik. Apa kata Nabi? Seseorang yang dalam perjalanan jauh seorang diri, merentas padang pasir, menaiki tonggangan yang penuh dengan barang dagangan serta makan minum di atas kenderaan tersebut. Tiba-tiba atas sebab-sebab tertentu, tonggangan tersebut hilang daripadanya. Tak disebut di sini sebab kehilangan. Mungkin karena leka, mungkin karena sibuk, mungkin karena tertidur. Tiba-tiba tonggangan yang penuh dengan barang dagangan, makan, minum hilang, lari. Musafir tersebut berusaha keras mencari tonggangannya tetapi gagal. Gagal untuk mendapatkannya. Sehingga hampir putus asa. Fras. Dan disebabkan oleh kepenatan mencarinya. Penat. Mencari. Kesana kemari tak dapat tonggangannya.
Sampai-sampai musafir tersebut tertidur di bawah sebuah pohon dalam keadaan yang sangat kecewa. Bayangkan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, binatang tunggangan tersebut kembali menemui tuannya yang sedang tidur. Mendekatinya. Dia datang. Begitu terjaga, musafir sangat terkejut melihat tunggangannya sudah berada di sisinya. Setelah mencari, ke hilir mudik tak dapat. Macam mimpi. Terbangun saja, tunggangannya sudah ada di sampingnya. Lengkap dengan barangan, dagangan, dan makan minum di atasnya. Dan karena merasa sangat gembira dengan kemunculan tunggangannya itu, lalu musafir sampai tersalah dalam ucapannya. Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Subhanallah. Maha suci Allah daripada apa yang diucapkan oleh musafir tadi. Dia tersalah. Sepatutnya, ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Sepatutnya demikian. Tapi terbalik. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia tersalah dalam ucapannya. Apa hukum berbuat demikian? Nah, berikut ini kita sebut beberapa pengajaran dari hadis untuk kita renung. Pertama sekali, di antara pengajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini ialah pertama, sudah menjadi fitrah, semula jadi manusia. Manusia akan sangat gembira jika mendapat apa yang sangat-sangat diharapkan. Sebelum tidur dia harapkan, ya Allah, kembalikanlah tungganganku. Macam mana aku hendak meneruskan kehidupanku dalam keadaan keseorangan di padang pasir. Makan minumku di atasnya. Barang daganganku di atasnya. Selain menjadi tonggangan untuk aku meneruskan perjalanan. Tiba-tiba bangun tidur, binatang yang diharapkan itu, tonggangan yang diharapkan itu sudah berada di sisinya. Sudah jadi fitrah manusia. Sangat happy. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Begitu sepatutnya. Sebab dialah sumber segala nikmat. Ini yang dimaksudkan dengan Allahus Samad. Walaupun diterjemahkan Allah tempat meminta, sebenarnya As-Samad itu bukan tempat meminta. Kalau ini botol. Dalam bahasa Arab, penutup ini namanya Samad. Penutup. Allahus Samad maknanya Allah yang menutupi
segala keperluan dan hajat umat manusia. Allah yang menutupi. Itu makna as-samad. Dari perkataan as-simad. Cuma diterjemahkan secara bebas, Allahus samad, Allah tempat meminta. Sebab dialah yang menutupi segala keperluan umat. Itu makna sebenar as-samad. Jadi sudah menjadi fitrah manusia sangat happy, gembira apabila yang selama ini dia harap-harapkan lalu tercapai. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan dari hadis tadi. Allah ingin menggambarkan, Rasulullah ingin menggambarkan keadaan musafir yang merasa sangat gembira ketika harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat gembira. Namun kata Nabi, bagaimanapun gembiranya si musafir dengan kemunculan tunggangannya, namun kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertobat melebihi daripada itu. Melebihi daripada itu. Sebabnya di dalam hadis disebut, lallahu asyaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaihi. Sungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika mereka taubat kepadanya. Lallahu asyaddu farhan. Sungguh Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika mereka bertobat melebihi daripada gembira musafir itu. Yes, itu maksudnya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa gembiranya Allah terhadap tobat hambanya. Yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil. Walaupun ucapan musafir tersebut sangat bercanggah dengan akidah tauhid dan boleh membawa kufur dengan mengatakan, ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mengaku bahwa kita Tuhan dan Allah pula hamba kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah nama yang paling baik ya Rasulullah? Nabi jawab, nama yang paling baik adalah Abdullah, hamba Allah. Yaitu orang yang senantiasa taat pada Allah. Baru layak dikatakan hamba Allah. Suruhan-suruhan Allah dibuat. Larangan-larangan Allah dijauhi. Nah sekarang terbalik. Kita pula katakan Allah itu hamba kita. Dan kita pula adalah Tuhan Allah. Ucapan itu boleh membawa kepada kufur. Ustaz ulang sekali lagi. Pengajaran yang ketiga. Walaupun ucapan musafir tersebut sangat bercanggah dengan akidah tauhid, malah boleh membawa kufur. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan kesalahannya. Allah tetap memaafkan kesalahannya sebab ucapan itu disebutnya tanpa disengaja, tanpa disadari. Lihat pengasih penyayangnya Allah, pengampunnya Allah,
pemaafnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Itu sebabnya kadang-kadang berlaku di dalam masyarakat kata-kata yang boleh membawa kufur. Tapi karena kita tak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kita dengar kadang-kadang setengah pakcik makcik, malah ayah dan ibu kita mengatakan, La ilah, nakalnya kamu nak, la ilah. Apa makna la ilah? La ilah maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah. Bukankah itu ucapan kufur? Tak percaya adanya Tuhan. Tapi diucap itu tanpa disadari. Barangkali karena latah, barangkali karena kejahilan, barangkali karena tak faham. La ilah. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun pertama nafi, la ilaha. Rukun kedua illallah. Mesti disebut secara serentak. La ilaha illallah. Dan itulah zikir yang paling afdal. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tak boleh la ilah berhenti di situ, tak boleh. Sebab itu bila disebut, bermakna kita tak percaya ada Tuhan. Tapi biasanya perkara itu disebut karena kejahilan. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Istighfarlah banyak-banyak. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada berbuat syirik terhadap apa yang aku tahu. Aku akan mohon dan aku mohon ampunanmu ya Allah. Andai kata aku telah berbuat syirik padahal aku sendiri tidak tahu. Doa itu Ustaz ada sebut pada penghujung kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Ada doa itu pada halaman yang terakhir sekali. Atau second last. Halaman sebelum terakhir. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada menyengutukan Engkau dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampunanmu ya Allah. Andai kata aku pernah melakukan syirik sedangkan aku dalam keadaan jahil atau tidak tahu. Banyak-banyak baca doa itu setiap hari. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab makna taubat. Kalau demikian, kehebatan syariat taubat, Pak Ustaz. Apa makna taubat? Mengetahui sesuatu sangat mustahak. Sebagaimana kita jelaskan pagi tadi dalam kuliah subuh. Nama Allah Al-Alim. Maha mengetahui.
Islam adalah agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Islam adalah agama yakin, bukan agama warisan. Dan keyakinan mustahil tercapai tanpa ilmu. Dan ilmu juga mustahil kita perolehi tanpa hujjah dan dalil. Kita minta saban hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jangan sampai tak tahu apa makna jalan yang lurus. Tafsirannya, bukan terjemahannya. Betul lah, terjemahan jalan lurus, jalan yang tidak bengkok. Tapi tafsirannya, terjemah maknawiyah. Ustaz selalu ulang perkara itu. Sekarang tobat, nikmat yang paling besar setelah memeluk Islam. Apa makna tobat? Kita baca. Menurut bahasa, at-taubah maknanya ar-ruju'. Ar-ruju' maknanya kembali. Itu menurut bahasa. Tapi menurut istilah agama atau menurut syarak, kembali macam mana? Bukan sebagaimana kembalinya suami kepada isteri dalam talak raja'i yang namanya rujuk. Yes, itu rujuk juga. Kembali. Isteri yang ditalak satu atau dua dalam masa iddah suami kembali. Itu namanya rujuk. At-taubah rujuk juga. Kembali ke pangkuan Allah. Kalau selama ini suruhan-suruhan Allah tidak dibuat, seseorang yang apabila tobat, dia mula buat apa yang Allah suruh. Selama ini dia langgar larangan-larangan Allah. Bila dia tobat, dia tinggalkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Itu maknanya tobat. Maknanya rujuk juga. Dengan maksud kembali ke pangkuan Allah. Oleh sebab itu, para ulama mendefinisikan taubat. Taubat ialah meninggalkan dosa dan menyesalinya, serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal sebab dulu terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan semua itu dia lakukan semata-mata karena mematuhi Allah, yang didorong oleh rasa takutnya akan kemurkaan Allah, serta mengharap akan ampunan Allah. Yes, itu dia definisi taubat. Mesti karena Allah. Taubat tidak akan diterima apabila dia berhenti dari sesuatu, tapi masih lagi bercadang untuk melakukannya pada masa lain. Itu bukan taubat. Dan itu bukan taubat yang diterima oleh Allah. Taubat dituntut daripada setiap manusia. Taubat dituntut dari setiap manusia. Apalagi kita yang banyak melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia maksum, tak pernah buat dosa,
Beliau bertobat lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ini hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampunan dan bertobat kepadanya lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ini manusia yang tak pernah berdosa. Istighfar, tobat lebih 70 kali dalam sehari. Macam mana kita? Sepatutnya lebih daripada itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, kita sebut juga tentang fadilat-fadilat tobat. Mudah-mudahan dengan mengetahui fadilat atau kelebihan tobat, masing-masing kita terdorong untuk bertobat setiap hari. Bukan sekali dua. Setiap hari. Kalau boleh melebihi daripada bilangan tobat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak fadilat atau kelebihan tobat. Antaranya pertama, tobat adalah sebab untuk mendapat kasih sayang Allah. Ingin mendapat kasih sayang Allah, bertobatlah. Tadi kita dah sebut dalam hadis bab, Allah sangat happy terhadap tobat hambanya. Bukan saja happy, tapi Allah sayang terhadap orang yang bertobat. Kalau kita happy mendapat kasih sayang ibu bapa, kalau kita happy mendapat kasih sayang pasangan, kalau kita happy mendapat kesayangan anak-anak, lebih-lebih lagi kita sangat happy kalau Allah sayang pada kita. Ini ayatnya. Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, menyayangi orang-orang yang bertobat, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya dari segala sifat-sifat buruk. Hasad, dengki, ria, ujub, takabur, bersihkan. Dia mengundang kasih sayang Allah. Yang kedua, tobat adalah sebab untuk mendapat kemenangan. Al-Falah. Ini ayatnya, surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kaedah dalam ilmu tafsir, bila sifat itu disebut secara mutlak, secara bebas, dia membawa makna am. Supaya kamu beruntung,
Maknanya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yes, itu maknanya. Allahu Akbar. Yang ketiga, fadilat taubat. Taubat menjadi sebab seseorang itu layak masuk syurga. Allahu Akbar. Ini boleh kita lihat pada ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan karena meninggalkan salat ikut hawa nafsu. Kecuali, kata Allah, orang yang tobat dan orang yang beriman dan orang yang banyak melakukan amal saleh. Maka mereka akan masuk syurga dan tidak dianiaya atau dirugikan walau sedikit. Inilah di antara ayat yang mengatakan, bagaimanapun banyak salat yang kita pernah tinggalkan pada masa silam, yang penting tobat. 3 syaratnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Yang kedua, wa amana, mantapkan iman. Dan yang ketiga, perbanyakkan amal saleh. Yang mustahak tobat. Mau mengganti atau tak mau mengganti, itu para ulama berbeza pendapat. Yang penting tobat. Sebab itu dosa kita kepada Allah. Okey, yang keempat, fadilat atau kelebihan tobat. Dengan tobat Allah akan ganti kejahatannya dengan kebaikan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi kita dah sebutkan. Tobat dalam Islam bukan sekedar pelupusan atau penghapusan, tapi sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan lalu kita tobat dengan tobat nasuha, Allah ganti sebanyak kejahatan yang pernah kita lakukan menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang kelima, dengan tobat seseorang layak mendapat doa dari para malaikat. Oh, malaikat berdoa. Ini ayatnya. Ayat 7 dari surat Ghafir, atau nama lainnya surat Al-Mu'min, surat yang ke-40.
faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Para malaikat pengangkat arasy berkata, malaikat-malaikat pengangkat arasy, hamalatul arasy, mereka berkata kepada Allah di akhirat nanti, Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat ini Allah sebut malaikat minta supaya Allah Subhanahu wa taala ampun orang-orang yang bertobat. Tapi ingat, bukan tobat saja. Wattaba'u sabilak. Mereka ikut jalanmu ya Allah. Tentu saja jalan di sini jalan yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikut sunnah Nabi. Jalan yang lurus. Definisi jalan yang lurus, jalan nabi-nabi, jalan siddiqin, syuhada dan salihin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya. Dan di